Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Anak-anak kembali lagi belajar bersama Bu Sofa. Dan untuk hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 1. Untuk pembelajarannya hari ini kita belajar pembelajaran 4 dan 5 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalian harus tetap semangat walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara online atau daring ya. Tujuan pembelajaran hari ini. 1. Mengetahui sikap-sikap positif dalam pekerjaan. 2. Mampu menganalisa isi dari sebuah teks. 3. Menemukan jenis-jenis pekerjaan dari kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum ke materi, jangan lupa ya kita niatkan kegiatan hari ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan segala manfaat yang terbaik dan yang termaksimal dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, seseorang yang bekerja harus memiliki sikap-sikap yang baik atau nilai-nilai positif tentunya anak-anak ya. Nah, sikap itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita itu harus lebih banyak memiliki sikap positif ya dibandingkan sikap negatif. Kalau sikap negatif itu gampang ya anak-anak ya untuk memeliharanya, tetapi kalau sikap positif itu susah untuk memeliharanya. Ya selalu aja banyak tantangannya untuk memiliki sikap positif ya. Nah, contoh nilai-nilai positif yaitu jujur, kerja keras, bertanggung jawab, dan lain-lain ya anak-anak ya. Nah, mengapa sih kita harus memiliki sikap positif saat bekerja? Nah, agar pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan ya anak-anak ya. Suatu pekerjaan jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab pasti hasilnya memuaskan. Nah, anak-anak, Ibu ada sebuah teks di mana teks ini contoh dari pengaplikasian sikap positif ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa cari hikmahnya dari teks yang Ibu tampilkan berikut ya anak-anak ya. Yang judulnya Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, salah satu sikap positif yang harus ada dalam diri kita itu yaitu adalah jujur. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida,
Bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayuannya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan sebagai teladan. Ya, anak-anak ya. Nah, ini salah satu teks dari sikap jujur ya anak-anak ya. Kita sedang situasi apapun harus berani untuk bersikap jujur. Kalau kita salah nggak apa-apa, kita akui. Yang penting kita tidak berbohong. Karena kalau kita sudah berbohong satu kali, seterusnya kita akan menutupi kebohongan-kebohongan itu. Jadi nanti berbohongnya berkali-kali. Jadi kalian jangan takut ya. Kalau misalnya seperti kalian misalnya sholat subuh nih, tapi kalian tidak sholat subuh, tapi ngaku-ngaku sholat subuh. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Kalau memang kalian tidak sholat subuh, kalian akui tidak sholat subuh. Tapi kalian perbaiki ke depannya untuk selalu sholat subuh. Ya anak-anak ya. Utamakan kejujuran supaya diri kita terbiasa dengan sikap-sikap positif agar kelak jika kita dewasa kita sudah terbiasa untuk melakukan sikap positif ya. Jangan pengen nilai besar tapi hasil nyontek ya. Kalau mau nilai besar berarti kita harus bekerja keras ya dengan cara belajar. Atur waktu sebaik mungkin. Kapan kita bermain, kapan kita belajar, kapan kita bersantai-santai ya. Tidak ada satu hal dapat dicapai dengan cara bersantai-santai. Semuanya harus dengan kerja keras ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari teks yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang pekerjaan di daerah dataran tinggi ya. Di kebun teh banyak sekali pekerjaan yang kita temui ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah kalian. Nah, sebenarnya di lingkungan sekolah itu ada pekerjaan apa saja sih? Nah, di sini
Di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengatur, mengawasi jalannya proses pendidikan ya anak-anak ya. Lalu di sini ada guru. Guru itu tugasnya mengajar siswa-siswanya. Lalu di sini ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu mulai memfasilitasi kelas, terus membantu untuk membereskan kelas, tetapi sebenarnya kebersihan kelas itu kewajiban semua warga sekolah. Terus membantu memberikan pelayanan. Misalnya jika siswa ada yang tidak tahu nih toilet, maka diberi petunjuk juga ya. Pokoknya kepala sekolah itu, penjaga sekolah itu membantu bila guru atau siswa perlu bantuan ya. Terus juga memperbaiki fasilitas yang rusak ya jika penjaga sekolahnya mampu. Tapi kan misalnya kalau kayak listrik nih rusak, nah itu tidak bisa dibetulkan oleh penjaga sekolah, harus oleh ahlinya. Tetapi misalnya nih ada bangku yang copot, bisa minta bantuan penjaga sekolah untuk merenovasinya ya anak-anak ya. Nah selanjutnya ada, ini staff atau tata usaha, yaitu mengelola data siswa dan guru ya anak-anak ya. Selanjutnya ada satpam. Satpam itu membantu siswa-siswi untuk menyeberang, menjaga keamanan sekolah dari pihak lain ya. Nah ini tugas dari satpam. Lalu selanjutnya ada petugas kantin, yaitu menjual makanan yang sehat yang diperlukan oleh warga sekolah. Jadi bukan hanya makanan ya, bisa juga alat tulis juga ya anak-anak ya. Nah selanjutnya anak-anak ada kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Ada minimarket, ada rumah makan, ada juga pasar. Nah, di setiap kegiatan ekonomi ini pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya di minimarket nih, ada penjaga toko, ada kasir, ada pembersih toko, ya. Nah, ini mereka itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda ya dalam satu kegiatan ekonomi di minimarket ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya di rumah makan ada pekerjaan yang tukang masak, yang menyajikan, yang menjadi pelayan untuk memfasilitasi pembeli, terus ada kasir. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah makan. Selanjutnya di pasar. Nah, ada pekerjaan apa sih di kegiatan ekonomi di pasar? Ada pedagang ya. Nah, selain itu ada pembersih, tukang bersih-bersih ya, tukang bersih-bersih jalan. Ada tukang parkir, ada satpam. Nah, ini untuk jenis-jenis pekerjaan pada kegiatan ekonomi di pasar. Nah, jadi anak-anak setiap kegiatan ekonomi pasti ada pekerjaan di dalamnya ya anak-anak ya. Pasti berbeda-beda, oleh karena itu pekerjaan yang ada itu sangat banyak macamnya ya anak-anak ya. Karena kegiatan ekonominya berbeda. Ya anak-anak, setelah selesai materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.